Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mencoba untuk menghitung bagaimana caranya menguji validitas dari item tes hasil belajar. Nah, di sini untuk item tes hasil belajar itu kan ada dua, ada untuk soal pilihan ganda dan juga untuk soal uraian. Yang hari ini kita bahas adalah untuk soal pilihan ganda. Berikut ada contohnya, yaitu contoh 1. Ya, validitas item 20 orang mengikuti tes pilihan ganda dengan jumlah soal 10 butir item. Di mana untuk setiap item yang dijawab benar diberi skor 1, sedangkan untuk setiap butir item yang salah diberi skor 0. Dengan hasil koreksi di bawah ini sudah dikoreksi ya. Nah, di sini bisa dilihat di atas ini adalah skor untuk butir item nomor. Ini adalah butir item dari nomor-nomornya. Artinya apa? Ini adalah soalnya, soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan seterusnya. Di bawah ini adalah responden atau orang yang menjawabnya. Orang yang menjawabnya di sini ada 20. Di sini sampai T. Untuk menghitung, di sini kita gunakan rumusnya, yaitu rumus RPBI sama dengan MP dikurangi MT dibagi SDT dikali dengan akar P dibagi Q, di mana RPBI itu adalah koefisien korelasi poin biserial yang melambangkan kekuatan korelasi antara variabel 1 dengan variabel 2, yang dalam hal ini dianggap sebagai koefisien validitas item. Kemudian, kalau MP di sini adalah skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testi yang untuk butir item yang bersangkutan telah dijawab dengan benar. Kemudian di sini ada yang namanya MT. MT di sini adalah skor rata-rata dari skor total. Kemudian di bawahnya ini ada SDT. SDT ini adalah standar deviasi dari skor total. Kemudian di sini ada P. P di sini adalah proporsi testi yang menjawab betul terhadap butir item yang sedang diuji validitas itemnya. Sedangkan kalau yang Q di sini adalah proporsi testi yang menjawab salah terhadap butir item yang sedang diuji validitas itemnya. Jadi di sini ada proporsi benar dan proporsi salah. Ini yang benar, ini yang salah ya. Kita akan mencoba menjawab soal yang ada di atas. Caranya pertama-tama kita buat terlebih dahulu tabel perhitungannya agar lebih mudah. Kalau di sini saya akan copy. Kalau misalnya kalian di rumah kan membuat seperti ini ya, nanti silakan ditambahkan saja tinggal di sebelahnya atau di bawahnya. Ini akan saya copy. Yang pertama yaitu ya di sini akan saya paste. Bisa dilihat ya. Ini seperti ini karena memang ini saya pindahkan ke bawah ya. Ini mohon maaf saya menggunakan Word di sini karena memang di sini kita mencoba untuk menghitung secara manual. Kalau sudah, kita akan mencoba yang pertama yaitu di sini kita akan menambahkan ya. Kita bisa klik insert, kemudian insert column to the right karena kita akan menambahkan ke sebelah kanan ya. Sini sudah ada 1. Kita tambahkan lagi. Saya butuh 2 di sini. Ya, sudah ada 2. Ini kita kecilkan saja ya. Kita akan mencari, yang pertama yang akan kita cari itu adalah skor totalnya. Kita akan mencari skor total atau yang disebut juga dengan XT. Nah, di sini setelah kita mencari XT, kita akan mencari yang namanya XT kuadrat. Ini mohon maaf ya karena memang kita di sini belajar secara manual. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara menghitungnya secara manual. Yang pertama, kita akan mencari skor total. Skor total di sini yang akan dicari itu adalah skor total dari responden. Berarti di sini kita akan cari yang A terlebih dahulu. Kita akan menghitung skor totalnya, berarti kan dia bisa menjawab. Kita hanya menghitung ini saja.
Ya, jadi bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini skor totalnya adalah 8. Kemudian berarti xt kuadratnya itu adalah kuadrat dari xt di sini. Jadi 8 dikuadratkan. Jadi di sini 64 ya. Kemudian di sini selanjutnya ini kita masukkan lagi yang B. Yang B berarti kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4 berarti skor totalnya adalah 4. Ya. Kemudian xt kuadratnya berarti 4 dikuadratkan berarti 16. Ini kalau misalnya memang di sini jawabannya banyak, ini digunakan kalkulator ya. Kemudian yang C kita buat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini berarti 5. Xt kuadratnya berarti adalah 25. Nah, ini kita lakukan terus sampai ke bawah. Setelah kita hitung semuanya di sini, ya, sudah dihitung semua sampai bawah. Mohon maaf, ini saya percepat. Agar bisa lebih cepat, kita akan melakukan yang di bawah, ya. Selanjutnya, kita akan menghitung, ya, di sini. Skor total dari xt, berarti 8 ditambah 4 tambah 5 tambah sekian. Ya, ini kita jumlahkan semuanya. Ini kita tambahkan, jumlahnya hasilnya adalah 79. Yang selanjutnya kita perlu jumlahkan juga di sini adalah xt kuadrat. Xt kuadrat di sini kita jumlahkan, yaitu 64 ditambah 16 tambah 25, 25. Ini kita tambahkan semua ya. Ini hasilnya itu adalah 407 ya. Kita tambahkan semua. Ini memang digunakan untuk menggunakan kalkulator ya. Jadi nanti silakan di kalkulator karena harusnya memang secara manual. Selanjutnya yang perlu kita cari, ini adalah kita akan mencari jawaban betul. Jadi kita akan mencari orang atau responden atau testi yang menjawab betul di setiap butir item. Berarti yang akan kita hitung adalah dari sini, ya, dari A sampai dengan T di sini kita hitung berapa orang yang menjawab betul. Ya, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti di sini yang menjawab betul adalah 15 orang. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua berarti yang menjawab betul adalah 1. Ya, berarti hanya 1 ya. Sini hanya 1. Selanjutnya, yang ketiga yang menjawab betul di sini. Ini yang menjawab salah hanya 1 ya. Jadi di sini adalah 19. Kemudian selanjutnya, di soal keempat, ini kita hitung juga. Yang menjawab betul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Hanya 9 orang yang menjawab betul. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yang butir item nomor 5, 1, 2. Hanya 2 orang saja yang menjawab betul. Kemudian yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 orang yang menjawab betul. Kemudian, di butir item nomor 7, 1, 2, hanya 2 orang. Selanjutnya, di butir item nomor 8, 1, 2, 3. Hanya 3 orang ya. 3 orang yang menjawab betul. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 orang yang menjawab betul di butir item nomor 9. Kemudian di sini di nomor 10 kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ya. Nih kita sudah mencari yang menjawab betul. Selanjutnya kita akan masukkan lagi.
yaitu kita akan mencari P. P itu adalah proporsi jawaban yang betul. P ini adalah proporsi yang menjawab betul. Kita akan mencarinya dengan cara kita membagikan jumlah yang betul di sini. Kita akan membagikan jumlah yang betul dengan responden atau testi. Ya, jadi di sini berarti untuk mencari P itu kita menghitungnya 15 kita bagi dengan 20 karena kan testinya yang menjawab itu adalah 20, berarti 15 dibagi 20 kita hitung. Ya, nah di sini untuk 15 dibagi 20 itu jawabannya 0,75. Selanjutnya berarti 1 dibagi 20. Berarti kan 0,05. Ini dihitung manual ya, pakai kalkulator bisa. Setelah itu 19 dibagi 20 berarti kan 0,95. Ini selanjutnya 9 dibagi 20 yaitu 0,45. Ini boleh dicari ya dengan menggunakan kalkulator. Kemudian 2 dibagi dengan 10 sama dengan 0,1. Selanjutnya 7 dibagi dengan 20 yaitu didapatkanlah 0,35. 2 dibagi 20 yaitu didapatkanlah 0,1. 3 berarti 0,15. 13 dibagi 20 yaitu 0,65. Selanjutnya 8 dibagi 20 yaitu 0,4. Ini sudah dapat nih ya. P-nya kita sudah dapat. Selanjutnya, kalau sudah dapat P, kita bisa mencari Q-nya. Kita cari Q-nya sekarang. Q ini adalah proporsi jumlah yang salah terhadap butir item yang sedang diuji validitasnya. Jadi di sini, atau bisa juga Q itu adalah 1 dikurangi dengan P. Jadi kita cukup kurangkan saja 1 dikurangi 0,75 berarti 0,25. Kemudian 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Kita lanjut lagi. 1 dikurangi 0,95 sama dengan 0,05. Ini kita lanjut terus ya. Ini sudah jadi atau sudah selesai. Bisa dilihat. Ya, ini sudah jadi untuk tabel perhitungannya. Kalau sudah seperti ini sudah kita sudah dapat P, sudah dapat Q-nya juga, sudah dapat XT-nya di sini, sudah dapat XT kuadrat. Selanjutnya, yang kedua yaitu mencari MT atau min total dengan rumus yaitu MT sama dengan sigma XT atau jumlah dari XT ini ya, dibagikan dengan N atau orang yang menjawab testi di sini atau responden. Berarti MT sama dengan ini ya, sigma XT. Ini adalah XT, skor total. Kita cari jumlahnya adalah ini ya. Jadi sigma XT itu adalah dari skor total dijumlahkan, yaitu hasilnya 79. Berarti 79 kita bagi dengan N. N-nya itu adalah jumlah responden. Berarti dari A sini sampai dengan T. Ini kan ada 20 orang. Ya, berarti dibagi dengan 20. Ini didapatkanlah hasilnya yaitu 3,95. Berarti min totalnya di sini adalah 3,95. Selanjutnya, kita akan mencari yang ketiga. Kita akan mencari standar deviasi total, yaitu rumusnya di sini. Maaf, ini sudah saya buat sebelumnya ya, agar lebih memudahkan. Yaitu SDT sama dengan sigma, akar dari sigma XT kuadrat dibagi N dikurangi dengan sigma XT dibagi N pangkat 2. Jadi di sini, pertama kita akan melihat sigma XT kuadrat itu adalah jumlah dari XT kuadrat, maka ini ya,
407 ini akan kita masukkan. 407 dibagi dengan N. N-nya ini adalah jumlah responden atau jumlah testi. Berarti di sini adalah 20 dikurangi dengan sigma XT, berarti kan 79 kan, sigma XT. Sigma XT-nya berarti 79 dibagi dengan 20, ya, dibagi dengan N di sini. Berarti dibagi 20, dipangkatkan 2. Seperti itu. Nah, jadi SDT di sini sama dengan 407 dibagikan dengan 20. Ya, ini 407 dibagi 20 hasilnya adalah 20,35 dikurangi dengan 79 dibagi 20. 79 dibagi 20 yaitu hasilnya adalah 33,95. Kita pangkatkan 2. Seperti ini ya, ini hasilnya. Sekarang kita akan mencari berarti 20,35 dikurangi dengan 3,95 dipangkatkan 2, yaitu didapatkanlah 15,6. Nah, kalau sudah berarti SDT itu adalah akar dari 20,35 dikurangi dengan 15,6 yaitu 4,75. Dicari di kalkulatornya akar dari 4,75 itu adalah 2,17. Langkah yang ketiga yaitu kita akan mencari MP atau rata-rata hitung. Ya, kita buat terlebih dahulu formnya atau tabelnya. Tabelnya di sini saya buat ya. Yang pertama yaitu tentu saja nomor itemnya. Yang kedua yaitu nomor respondennya yang menjawab benar. Yang selanjutnya yaitu adalah MP-nya. Dan yang ketiga adalah hasil. Maaf, yang keempat ya. Berarti di sini kita butuh adalah 10 ya. 9, 10. Ini nomor itemnya ada 10. Selanjutnya kita akan mencari nomor responden yang menjawab betul. Atau yang menjawab benar. Di sini kita lihat. Yang menjawab benar di nomor 1 itu adalah A sampai G ya. Kita ketik dulu di sini. Berarti di sini nomor respondennya adalah A, B, C, D, E, F, ya. G, A, B, C, D, E, F, G, kemudian I, J, L, M, ya, kita ketik lagi. I, J, L, M, kemudian sudah sampai M, N, O, P, S. M, N, O, P, S ya. M, N, O, P, S. Coba kita lihat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, yang menjawab betul di sini adalah N1-nya. N1-nya yaitu sama dengan 15 ya, karena yang menjawab betul adalah 15. Nah, MP di sini berarti kita lihat di sini ini adalah jumlah skor total dari yang menjawab benar. Tadi berarti di sini adalah 8 sampai dengan 10 di sini ya. Berarti 8 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 3 tambah 10. Seperti itu ya. Ini berarti kita kurung buka. Ya.
Kita lihat lagi, 8 tambah 4, 5-nya 3, kemudian 3 tambah 10 ya di sini. Berarti 10 plus 10. Kemudian kita lihat I itu berapa I? I itu adalah 3. Ya, maka di sini kita tambahkan 3. Setelah I ada J. J itu adalah 4 ya, nih. J adalah 4. Tambahkan lagi L. Sekarang L. L kita lihat LMNO. Ya, sekarang kita lihat LMNO. Ini berapa nih? Jadi tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 3. Ya. Tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 3. Ya. LMNO nih. Ya, 4433. Kemudian PS ditambahkan PS. P-nya adalah 4, S-nya adalah 6 ya. Jadi tambah 4 tambah 6 lagi. Tambah 4 tambah 6. Oke, ini kita jumlahkan. Kemudian kita bagi dengan 15. Karena yang menjawab benar di sini adalah 15, maka dibagi menjadi 15. Hasilnya itu adalah 4,73. Nih, ya, ini ada hasil MPB. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Yang menjawab benar di nomor 2 itu hanya 1 G ya. G. Jadi di sini kita tinggal ketik G. Ini berarti N-nya G ya. Berarti N2-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena yang menjawab benar hanya 1. Ya, berarti di sini kita lihat G di sini berapa? G itu adalah 10. Ya, G itu adalah 10. Berarti di sini sama dengan 10 dibagi 1. Sini adalah 1 yang betul ya. Jadi hasilnya adalah 10. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Yang nomor 3 di sini yang betul itu ada 19 ya. Yang salah itu hanya yang Q. Ya, kita bisa masukkan berarti di sini. A, B, C, D, E, F. F dulu ya. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q salah tadi ya. Berarti kita lanjut R, S, T, U. Maaf ya, tidak sampai T. Nah, di sini kita lihat lagi. N ketiganya, yang ketiga, di butir item yang ketiga, ini ada berapa orang yang benar? Kita lihat. Yang menjawab benar di sini adalah 19 orang. Maka kita bagi. Di sini kita tulis 19. Sudah? Kalau sudah, kita masukkan lagi sama seperti tadi. Berarti A di sini 8. Ya, kecuali yang Q ya kita masukkan. Di sini kita masukkan kecuali yang Q. Ya. Berarti di sini 8 tambah 4 tambah 5, 5 tambah 3 ya. Kemudian ini kita bagi lagi dengan 19. Nah, itu didapatkanlah 4,05. Ini kita buat seterusnya sampai dengan poin ke-10 ya. Yang keempat di sini yang menjawab benar adalah A, D, A, C, D, E ya. A, C, D, E. Kita masukkan lagi A, C, D, E. Kemudian G, K, G, K, P,
Q ya. G, K, P, Q, kemudian yang keempat ya, S ya, di sini setelah itu S. Kita masukkan lagi di sini. Maaf sebelumnya ya. Berarti di sini N pada butir keempat yang menjawab benar itu adalah 9 orang. Oke. Kita masukkan lagi berarti. Kemudian kalau sudah, kita bagi dengan 9. Karena yang menjawab benar adalah 9. Kita jumlahkan semuanya. Kalau sudah, kita bagi dengan 9, yaitu didapatkanlah 5,33. Selanjutnya untuk nomor 5, kita lihat nomor 5 di sini hanya 2 orang yang menjawab betul ya. Ada hanya A dan G. Ya, A dan G. Coba kita berarti A, G. Ya, kemudian di sini berarti N 5-nya. Ini adalah N 5-nya di sini adalah N 5-nya di sini adalah 2 ya. N-nya, A-nya adalah 8. Ya. Ini A 8. Kemudian G-nya ini ya, G-nya adalah 10. Berarti 8 ditambah 10. Kita bagi dengan 2 karena N-nya adalah 2. Jadi di sini 18 bagi 2 hasilnya adalah 9. Setelah semuanya selesai, kita akan menghitung RPBI, yaitu untuk melihat validitasnya. Nah, di sini rumusnya seperti ini, yang ada di atas ya, tadi saya copy. RPBI sama dengan MP dikurangi MT, min total ya, dibagi standar deviasi, kemudian dikali dengan akar P dibagi Q. Nah, sekarang kita tinggal masukkan, berarti di sini nomor butir item ya. Nomor butir itemnya berarti di sini ada kan 1 sampai 10. Ya, 8, 9, 10. Oke. Kemudian kita masukkan yang pertama ada MP-nya. MP-nya kan berarti yang ini ya. Ya, ini MP-nya nih. Yang akan kita masukkan adalah hasilnya ini. Ini kalau saya copy saja langsung ya. Nah, sudah ada. MP-nya sudah ada. Nah, sekarang yang selanjutnya itu adalah MT. Min total. Ya, min totalnya kita sudah membuat di sini. Min totalnya adalah 3,95. Ini tinggal kita masukkan. 3,95. Ya, ini semuanya sama untuk min total. 3,95. Oke. MT-nya sudah, sekarang kita masukkan standar deviasinya ya. Standar deviasinya kita juga sudah menghitung di atas ini ya. Jadi standar deviasinya itu adalah 2,17 ya. Kita masukkan lagi 2,17. Nah, ini oke, kalau sudah kita masuk ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada yang namanya P ya. Berarti untuk yang P kita lihat di atas ini. Kita akan lihat yang ini. Ya, ini kita copy saja biar lebih gampang ya. P dan Q biar kita gampang melihat. Ini saya copy ke bawah. Yang pertama berarti di sini Q ya. Saya langsung masukkan. P-nya berarti kan 0,75. Q-nya adalah 0,25. Kemudian yang kedua 0,05. Kemudian di sini Q-nya berarti 0,95. Ini dilanjutkan sampai dengan di bawah ya. Ini sudah semua ya saya masukkan. Ini bisa kita hapus karena ini sudah tidak perlu. Selanjutnya kita akan memasukkan di sini RPBI-nya berarti ya.
RPBI-nya berarti kita tinggal masukkan di sini. MP berarti sama dengan 4,73 dikurangi dengan 3,95, kemudian dibagi dengan 2,17. Nah, kalau sudah, kita akarkan, kita kalikan dengan akar. Akarnya yaitu akar 0,75 dibagi 0,25. Ini bisa langsung kalian masukkan di kalkulator ya. Bisa kalian masukkan di kalkulator langsung. Nih, sesuai dengan rumus ini ya. Itu didapatkanlah hasilnya yaitu 0,623. Kemudian yang kedua yaitu didapatkanlah hasilnya 0,639. Kemudian yang ketiga ini 0,205. 0,575. Yang kelima itu adalah 0,775. Yang keenam itu adalah 0,40. Maaf ya, 740. Kemudian yang ketujuh itu adalah 0,775. Yang kedelapan yaitu adalah 0,784. Yang kesembilan itu adalah 0,364. Yang ke-10, maaf. Yang ke-10 didapatkanlah 0,346. Ini sudah selesai, sudah didapat. Kemudian apa kalau misalnya sudah seperti itu? Kalau sudah seperti itu, kita perlu lihat atau kita perlu buat interpretasinya. Untuk melihat interpretasi, kita perlu melihat yang namanya R-tabel ya. Nah, R-tabel di sini perlu dilihat yang 5% dan yang 1%. Umumnya yang digunakan itu adalah yang 5%, yang 0,05. Caranya bagaimana? Caranya yaitu untuk melihat di R-tabel, yaitu bisa dilihat di sini DB ya sama dengan N dikurangi NR atau sama dengan 20 dikurangi dengan 2 ya. Jadi di sini sama dengan 18. Ini didapatkanlah hasilnya yaitu sama dengan 0,44. Ya, kalau kita sudah dapat nih R-tabelnya. Nah, itu melihatnya bagaimana nanti kalau kalian melihat ada R-tabel, di situ ada yang 5% dan ada yang 0,05 dan ada yang 0,01. Kalau 0,05 berarti R-tabel itu untuk yang 5%. Kalau R-tabel 0,01 itu adalah untuk yang 1%. Kalau saya gunakannya di sini adalah yang 5%. Ini didapatkanlah yaitu kita melihat di N-nya itu adalah 18. Jadi di sini didapatkanlah 0,44. Setelah kita mendapatkan nilai R-tabel 5% yaitu 0,4, kita perlu masukkan di sini. Di RPBI-nya di sini adalah 0,623. Apabila dia lebih besar daripada R-tabel, ya, kalau RPBI ini dinamakannya kita sering bilang R hitung, ya. Nah, di sini R hitungnya itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau di sini kan saya lihat lebih besar ya. Kalau lebih besar itu maka dikatakan valid. Kalau misalnya lebih kecil daripada R-tabel, maka di sini dikatakan tidak valid. Nah, sekarang kita lihat di nomor 1, butir item nomor 1, RPBI-nya itu adalah 0,623. Tentu saja lebih besar dari 0,44. Maka ini dikatakan valid. Jadi butir item nomor 1 itu dikatakan valid. Kemudian yang nomor 2 juga lebih dari 0,44, maka dikatakan valid. Nah, yang ketiga di sini, ini hasilnya adalah 0,205 lebih kecil daripada 0,44. Maka dikatakan tidak valid. Kemudian pada butir soal nomor 4, atau butir item nomor 4, itu 0,575 lebih besar dari 0,44, maka dikatakan valid.
Kemudian yang kelima juga valid. Yang keenam ini masih di atas ya, dikatakan valid. Yang ketujuh ini dikatakan valid lebih besar juga, jadi valid. Yang ke-8, 0,784 itu lebih besar dari 0,44. Ini dikatakan valid. Nah, yang ke-9 ini ada di bawah 0,44, maka dikatakan tidak valid. Kemudian yang ke-10 juga tidak valid. Ini adalah interpretasi. Ini adalah interpretasi dari rumus yang telah dimasukkan. Jadi, dari ke-10 soal, di sini ada 3 soal yang tidak valid. Ini ada ketentuannya apakah mau dirubah ya, atau apakah mau dibuang, tidak bisa digunakan untuk periode selanjutnya. Seperti itu ya. Ini untuk soal pilihan ganda yang di atas, ini sudah selesai, jawabannya seperti ini. Oke, terima kasih.